video kali ini, lebih tepatnya video pertama kami akan membahas tentang return dan risiko investasi. Nah, sebelum kami lanjut, kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Nur Syuhada, dari rekan saya. Hai semua, nama saya Muhammad Furkan Salahuddin. Ya. Nama saya Aditya Mirwansyah. Nama saya Muhammad Sidkan. Oke, selanjutnya kami akan melanjutkan tentang investasi. Nah, menurut saudara Furkan nih, apa sih investasi tersebut? Kalau investasi, kalau aku kutip dari salah satu profesor di bidang keuangan, Profesor Tandalin, investasi merupakan kegiatan di mana kita menahan konsumsi kita sekarang ini untuk kita taruh di sesuatu yang bisa menghasilkan imbal hasil yang lebih besar ke depannya. Nah, menurut Sidkan nih, bagaimana investasi tersebut? Aku kalau dengar investasi aku teringat kata Haming Dabasmala. Menurut mereka investasi adalah pengeluaran untuk membeli aset-aset berjenis tanah, kendaraan dan lain-lainnya, di mana aset-aset tersebut dapat menghasilkan penghasilan tambahan di masa yang akan datang. Oke, kita udah bahas tadi tentang apa sih investasi tersebut. Kalau menurut kalian, apakah investasi tersebut bisakah dilakukan oleh setiap orang atau ada persyaratan tertentu atau bagaimana sih? Seharusnya sih kalau kita bicara masalah investasi harus dilakukan sedini mungkin. Seharusnya kita menanamkan masalah investasi ini kepada ya adik-adik kita, yaitu mungkin kok bagi yang udah ada dan anak dengan anak-anak kita itu. Karena kok kita lihat dari dulu kita sih diajarkan untuk menabung saja gitu. Nak ditabung ya uangnya gitu supaya jangan boros. Nabung gitu, kalau ada dapat uang nabung nak gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, macam misalnya kalau kita lihat inflasi sekarang yang semakin lama semakin meningkat itu, yang menurunkan uang nilai dari uang kita itu. Kita kasih contoh itu. Sebelumnya kalau kita ingat di daerah-daerah tahun 2000-an itu, aku pernah temuin itu foto di Google, box Indomie nih. Tulisannya 900 per bungkus. Kita bandingin aja dengan sekarang nih. Harga Indomie kira-kira berapa nih? 3.500 ya kan? 300.000 kan? Kenaikannya lebih dari 200% itu. Padahal cuma ya sekitar mungkin 2 dekade. Dari situ kita bisa lihat sebelumnya kita mungkin dengan uang 5.000 kita bisa beli barang 4 piece. Kembalian 400. Sekarang ini kita cuma bisa beli ya berapa, 1 aja nggak bisa, tinggal 1 yang bisa. Dari sini kita bisa lihat uang itu bisa tergerus nilainya oleh investasi. Oleh karena itu kan kalau kita investasi, kita tanam di suatu aset, uang kita terjaga nilainya, karena semakin lama investasi itu akan menghasilkan imbal hasil lah. Imbal hasil itu yang bisa menjaga uang kita dari yang namanya inflasi tersebut. Kalau kita bahas tentang investasi, kalau di umur kita yang sekarang ini kan kita masih muda ya untuk bahas soal kayak emas, tanah, itu kan kayak belum bisa untuk kita jangkau lah. Jadi bagaimana kalau kita bahas tentang saham yang lebih bisa dijangkau oleh kawan-kawan yang seumuran dengan kita nih? Bisa. Bagaimana kalau menurut Adit, apa sih saham tersebut? Ya, kalau menurutku saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, menurut Furkan nih, apa sih saham tersebut? Kalau macam dibilang sama Adit sih udah betul kali itu. Masalah saham yaitu kalau kita punya saham ataupun kita beli saham, berarti kita memiliki kepemilikan di perusahaan tersebut. Misalnya kita contohkan Telkom, kok kita ya punya 1 lembar aja dari saham Telkom, berarti kita udah istilahnya kita punya dari perusahaan tersebut. Kita pemilik dari perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut kalau ada bagi laba, kita berhak mendapatkan laba tersebut. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang saham ya. Otomatis kita pasti menginginkan sebuah hasil yang memuaskan untuk kita, bahkan bukan dalam hal saham aja, tapi dalam segala hal. Menurut Sidkan nih, bagaimana sih return tersebut? Menurut aku return adalah investasi yang menghasilkan keuntungan pada periode tertentu.
Oke. Ya sih betul. Kalau dibilang return memang kita yaitu imbal hasil yang berbentuk positif pastinya ya. Kita misalnya investasi di saham yaitu misalnya dari harganya 600 naik ke 700. Nah, yang dibilang return tuh ya selisih dari itu semua itu. Oke, kita bahas tentang return saham nih. Nah, menurut kalian apa sih yang bisa kita dapatkan dari return saham tersebut? Keuntungan gimana? Ada dua, itu capital gain sama dividen. Kalau capital gain itu kan suatu keuntungan ketika nilai jual lebih tinggi daripada nilai beli. Semakin tinggi penjualannya, semakin tinggi keuntungannya. Sedangkan kalau dividen suatu keuntungan perusahaan kepada pemilik saham. Seberapa banyak, kalau misalnya dibasiskan lagi, seberapa banyak saham yang dimiliki. Jadi kalau misalnya keuntungannya semakin banyak saham dia, semakin tinggi untungnya. Oke. Itu. Berarti makin banyak saham bagaimana keuntungan kita? Nah, kan dalam sebuah saham kita kan tidak akan selalu menghasilkan return seperti kita inginkan lah ya. Ya Nah, pasti ada risiko. Rugi, ya, Ya. risiko. Ruginya kalau menurut kalian bagaimana sih kalau misalnya rugi? Ya kalau risiko yaitu potensi kerugian yang mungkin kita terima itu dari suatu aktivitas investasi. Misalnya kalau misalnya investasi kita nggak sesuai rencana, kalau kita prediksi mungkin kita dari segi fundamentalnya kita lihat mungkin nih ada kenaikan, sementara yang terjadi di pasar atau di saham itu malah turun dia. Itu merupakan risiko yang ada di investasi, khususnya di saham ya, karena kita bahas saham nih. Selain itu risikonya bisa jadi dari segi perusahaannya, baik itu perusahaannya bangkrut, disuspend dari perdagangan kan. Kalau disuspend berarti kita kalau ada saham tersebut kita nggak bisa jual lagi, ataupun kalau orang yang mau beli pun nggak bisa. Itu salah satu risiko khususnya di saham nih. Berarti kalau gitu kita bersaham jangan cuma di satu perusahaan lah ya. Makin banyak kita saham, Ya. kita pasti bakal kerugian juga rendah. Ada perkataan tuh don't put your egg on one basket gitu. Misalnya kita diversifikasi itu. Jangan taruh misalnya kita karena mungkin PTBA salah satu yang kasih dividen tinggi. Kita taruh di situ itu aja. Uang kita misalnya 2 miliar taruh semua situ. Kita mengharapkan dividennya bisa hidupin kita selama Beberapa tahun. ya setiap bulannya mungkin dari dividennya. Karena bisa jadi mungkin di tahun depan dia nggak bagi dividen karena apa? Mungkin ya karena di PTBA mungkin harga komoditas dunia sedang turun gitu, ataupun perusahaannya mengalami kerugiannya nggak bisa bagi dividennya. Pada tahun tersebut kita nggak dapat apa-apa. Udah kita mungkin karena rugi perusahaannya kan ada kemungkinan untuk harganya turun, plus kita nggak dapat dividen. Udah ada habis lah kita tuh, nggak tahu makan apa lagi setelahnya kita kalau keadaannya kayak gitu. Yang karena itu kita harus diversifikasi, mungkin ya 10% taruh di sini di Telkom, ada yang di BBCA mungkin karena harganya mungkin selalu naik kan. Karena baru-baru aja nih harga BCA menyentuh all time high-nya tertinggi selama BBCA ini ada. Kita tadi udah bahas tentang return dan risiko ya. Menurut kalian ini apakah ada hubungannya antara return dan risiko tersebut? Gimana sih? Kalau menurut aku sih, kalau return sama risiko ini pasti selalu berhubungan. Kalau kita investasi pasti ada risiko. Kalau ada return pasti ada risiko. Itu nggak mungkin nggak ada. Mungkin kita prediksikan dari IHSG sedang hijau-hijaunya nih. Bisanya waktu kita taruh ya malah turun gitu. Kalau kita lihat mulai dari aku jabarin nih, kalau yang paling sedikit resikonya bisa kita lihat macam deposito, itu hampir nggak ada risiko karena mungkin selalu dibayarin sama banknya kan dari hasil bunga. Terus
selanjutnya ada mungkin reksadana. Reksadana ini kan kenapa dikit resikonya, karena udah dikelola sama manajer yang udah berkompeten. Nggak mungkin lah dia nggak berkompeten bisa kelola dana di reksadana nih. Biasanya selanjutnya ada ya saham yang lebih tinggi lagi resikonya, yang resikonya pasti lebih banyak lagi dibandingkan reksadana. Setelah itu ada mungkin perdagangan kontrak, yang di mana kontrak ini kita bisa dua posisi nih, kita bisa buka order jual dan order beli. Istilahnya kalau sebelumnya kita kalau di saham cuma misalnya kita beli ya keuntungannya turun. Kalau di kontrak berjangka ini kok kita open order, misalnya kita open buy, resikonya bisa turun ya. Sementara kalau kita buka open sell, kalau naik kita malah resikonya. Lalu ada opsi dan lain-lain yang makin lama makin tinggi tingkat risikonya. Itu sih. Terima kasih untuk kawan-kawan yang udah mau sharing nih tentang return dan resiko. Oke, cukup sekian dari kami hari ini. See you next time guys. Dadah. Dadah. Dadah.